Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat iring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan wilayah Perumahan Senopati RW 11, Bapak RW ataupun yang mewakili. Mobil khusus yang saya hormati Sohibul Bait, tua pemimpin wilayah kita yang ada di Perumahan Senopati, Ketua RT 03 Bapak Haji RT Burhan. Kalau di dalam agama Al-Hajjul Asghar, di haji kecil sama aja Pak RT. Iya. Mudah-mudahan beliau insyaallah kita berharap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua RT 02 Bapak Haji Tony. Bapak Haji Tony kemarin alhamdulillah udah umroh. Yang saya hormati pula Ketua RT 04 Bapak Ustadz RT Asep. Yang saya hormati akhinal kiram, teman-teman saya, sahabat saya semuanya. Ada Sandi, ada Pak Supri, ada Ustadz Guru Herkis, ada Ceng Haji, semuanya yang alhamdulillah di mana di masjid, kegiatan masjid pun selalu mengisi acara. Insyaallah kita doakan beliau, Bapak pemimpin kita, Pak RT-nya, para ulamanya, mudah-mudahan insyaallah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para orang tua kita yang selalu support, yang selalu hadir di setiap kali ada acara pengajian. Mudah-mudahan orang tua-tua kita juga insyaallah diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan tim hadroh, mobil khusus juga kita hormati pengatur acara atau Master of Ceremony atau MC singkatannya, yaitu Bapak Nur Fadilah. Mudah-mudahan insyaallah sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir, majelis pengajian bulanan ini, majelis sholawat ini, Allah mudah-mudahan angkat semua hajat-hajat kita. Allah semuanya menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya. Dan Allah semuanya mudah-mudahan wasilah duduk kita di sini, wasilah silaturahmi, Allah menambahkan rezeki kita yang barokah, amin ya rabbal alamin. Gak panjang Pak, gak panjang, santai. Berhubung ini bulannya Rajab, sedikit saya akan menyampaikan tentang bulan Rajab. Tapi sebelumnya saya juga menyampaikan tadi, karena memang tadi ada yang kurang, Ceng Ajis. Kalau ini Pak yang di depan itu baju, sebenarnya itu gagasan. Gagasan itu dari remaja warga Perumahan Senopati. Jadi remajanya itu ngadu ke saya, walaupun mereka sudah bekerja nih. Tapi ada yang masih kerjanya juga serabutan, ada yang jualan, ada yang kerjanya udah baru
Ada ngabis kontrak diliburin seminggu, nanti kerja lagi, macem-macem. Akhirnya ngadu ke saya, Pak Ustadz gimana kalau misalnya kita biar berkarya, bahasanya begitu. Jadi berkarya, akhirnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah, apa kemauan kalian, apa keinginan kalian, insya Allah saya support. Dan alhamdulillah, insya Allah ini diawali dengan kemeja. Itu persis kemejanya yang saya pakai ini Pak, persis, beda di bahan doang. Kalau saya pakai pengajian pasti ini kemejanya ini Pak. Kalau mau lihat nih di sini nih, ini yang saya pakai. Beda di bahan, kalau ini makan agak mahal sedikit gitu. Itu kan 88.000 itu. Tapi insya Allah nanti setelah kita review, insya Allah di bulan-bulan Februari sebelum puasa kita nanti memproduksi lagi insya Allah. Karena saya sudah komitmen sama teman-teman semuanya, itu yang punya modal itu cuma kebagian 35%, pekerjanya 50%, 15%-nya buat kita sedekah jariah gitu. Mudah-mudahan insya Allah, saya selalu kasih motivasi di online, nggak usah pusing. Kalau kita ikhtiarnya maksimal, insya Allah Allah kasih kemudahan, kasih jalan. Kita wajib ikhtiar maksimal. Sedikit tentang Isra Mi'raj. Yang pertama, mungkin kita sudah berulang kali bolak-balik mendengar namanya peristiwa Isra Mi'raj. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk sholat. Udah tahu tadinya 50 rakaat jadi 50 waktu jadi 5 waktu. Udah tahu itu, mau udah tahu. Tapi sedikit saya akan bahas mungkin beberapa peristiwa yang mungkin belum diketahui oleh seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, di bulan Rajab atau peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau Isra itu tadi sudah dinyanyikan di depan, itu kan, bahkan dituangkan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menyuruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan yang enggak masuk akal. Karena apa? Dari kota Mekah ke Israel atau Yerusalem. Tuh kalau ditempuh Pak, kalau ditempuh, pengen tahu kurang lebihnya kalau pesawatnya nggak transit itu 2-3 jam. Tapi kalau pesawatnya transit itu 8-13 jam itu. Sok tahu Bang, sudah saya udah pernah ke sono Pak, barangan ngimpi tapi gitu. Jadi yang nggak mungkin masuk logika. Makanya banyak pertentangan kaum Quraisy pada waktu itu nggak percaya, mana mungkin dari Mekah sampai Israel itu ditempuh cuma 1 malam, nggak mungkin. Wah, nggak percaya kaum Quraisy, apalagi bohong itu. Ada-ngada itu Muhammad, ngada-ngada gitu. Ada-ngada, padahal enggak. Tapi peristiwa yang paling unik salah satunya yaitu kita peristiwa tentang waktunya Isra Mi'raj. Banyak berpendapat, sebagian ulama, Imam Al-Qurtubi, Imam Nawawi mengatakan peristiwa kejadian Isra Mi'raj itu di tahun 5 kenabian baginda Rasul, berarti kurang lebih di umur 45 tahun. Ada yang mengatakan juga Pak, peristiwa baginda Rasul Isra wal Mi'raj. Bu, dengar nggak sih Bu ini Bu ya? Bu, denger apa ngantuk ini? Kalau habis makan soto mah ngantuk ini. Ini soto apa? Ini lanjut nggak sih ya sebenarnya? Nah, iya, kalau nggak lanjut nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil makan Pak, sambil merokok nggak apa-apa. Nah, jadi di sini mohon beda tradisinya, budayanya.
Jadi peristiwa waktunya Isra wal Mi'raj itu tadi yang pertama mengatakan Imam Nawawi, Imam Al-Qurtubi mengatakan 5 tahun kelima kenabian baginda Rasul, ada yang mengatakan tahun umurnya baginda Rasul 45 tahun, tapi dikuatkan karena apa? Karena Sayyidina Khadijah meninggal itu di tahun kenabian yang ke-10. Karena waktu itu Sayyidati Khadijah sama sekali belum menjalankan sholat 5 waktu. Belum Pak, dulu belum Bu, dulu Bu Khadijah belum Bu ya. Maksudnya biar dengar. Belum. Akhirnya yakinkan semua para ulama-ulama terdahulu karena meyakinkan kelahiran atau wafatnya Siti Khadijah itu di tahun ke-10 kenabian, dan bahkan Siti Khadijah itu belum melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kesimpulannya setelah wafatnya Sayyidati Khadijah atau Siti Khadijah di tahun 10 kenabian atau umur 50 tahun. Jelas gak ini? Pernah dengar gak? Kalau pengen denger lagi nanti di YouTube. Tuh peristiwa. Makanya tadi ada sholawat. Gitu. Makanya tadi ada sholawatnya. Gitu. 27 Rajab. Ya kan? Hari Isra Mi'raj, karena nanti tanggal 16 insya Allah bertepatan Isra Mi'raj atau 27 Rajab gitu. Jadi udah jumhur ulama mengatakan udah sepakat karena dibuktikan dengan saksinya, bukti yang kuat yaitu Siti Khadijah meninggal di tahun 10 kenabian. Jadi deal udah. Peristiwanya 27. Terus yang kedua, apa peristiwa lagi yang aneh, yang unik? Pertanyaan lagi timbul, ini baginda Rasul itu sebenarnya Isra Mi'rajnya itu ruhnya apa jasadnya ini sebenarnya? Ruhnya apa jasadnya? Tapi jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama sependapat karena keyakinannya pada waktu itu kaum Quraisy gak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, gak percaya. Makanya karena satu malam kalau ngimpi, roh ngimpi bisa diterbangin, sukma kita terbang Isra Mi'raj. Tadi bukti-buktiin. Bahkan baginda Rasul itu bisa menceritakan gambaran Masjidil Aqsa itu seperti apa dengan detailnya. Makanya udah sepakat juga, ya sudah, berarti peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut yaitu bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwanya langsung, dan salah satu yang mendapatkan wahyu langsung nggak lewat ngimpi yaitu perintah sholat 5 waktu. Makanya jaga Pak sholatnya. Bolak-balik saya ngomong, yang masih males ke masjid ya nggak apa-apa, yang penting sholat. Sesibuk apapun yang penting sholat. Pulang kampung, berangkat dari sini asar, habis sholat asar, maghribnya tanggung karena masih baru sampai Kerawang, ya bisa dijamak qashar takhir. Jangan sampai nggak sholat gitu. Penting Pak sholat. Yang ketiga, nggak panjang lebar, sedikit aja. Yang ketiga yaitu peristiwanya yang unik. Yang tahu biasanya di bedahnya atau membersihkan hatinya. Kita tahu semua. Ternyata sependapat atau sepakat juga ulama mengatakan ternyata 4 kali malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu membersihkan hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 kali, Pak. Pertama membersihkannya ini
pada waktu baginda Rasul umur 4 tahun, yang mana pada waktu itu disusui atau diasuh oleh ibu yang nyusuinya, bukan ibu kandungnya yaitu Aminah, tapi yang nyusui susu sambungnya yaitu Halimah. Jadi pertama itu umur 4 tahun sudah dibersihin hatinya biar terjaga, pada waktu nanti akan datang gede, tambah gede, tambah gede. Terus yang keduanya dibersihin lagi kapan? Waktu umur 10 tahun sebelum baginda Rasul balik, itu juga dibersihin hatinya. Terus yang ketiga dibersihin hatinya lagi, yaitu umur 40 tahun setelah menerima wahyu. Terus yang keempat, malaikat Jibril mengulangi dan mengakhiri membersihkan hatinya baginda Rasulullah itu pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Ini baru tahu kan ya? Baru tahu, makanya nanti biar kita tahu, minimal pulang dapat ilmu Pak. Jangan misalnya ngaji, boleh ngaji nggak apa-apa, yang penting pulang dapat ilmu. Insya Allah wasilah ilmu kita belajar di sini, duduk di sini, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan pahala sunnah, sholat sunnah 1000 rakaat. Wah enak banget udah Pak ngaji, makan gitu. Udah itu aja, sebenarnya masih ada peristiwa yang lainnya karena waktunya udah mau jam 10 nih, udah jam 10 kurang. Nanti ditutup doa dengan Pak Ustadz Supri karena belum kebagian doa 1, doa 2 nanti Guru Herkis, nanti sama-sama biar kebagian semua jatahnya, porsinya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa manfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, yang selalu semangat menghadiri pengajian-pengajian seperti ini, mau 2 mingguan, mau bulanan, minimal kita sebulan sekali kita hadir, kita duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Di RT 4 kemarin sudah saya sampaikan, malaikat itu kumpul di sini, malaikat mau ngumpul, nutupin sama sayapnya di sini. Kemarin saya sudah sampaikan. Insyaallah walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi wa yukafihi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا واسعا وعام بركة ولسانا ذاكر وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وحاجة الكرم. يا الله يا الله يا الله إنك السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزية في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وعفانا يا كريم وعفانا يا كريم وعفانا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبالكرامات الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبالبركات الفاتحة يا فارج الغم يا كاشف الغم يا مالي عبده يغفر ويرحم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم اصرف عنا وإن جميع المسلمين من البلاء والوباء والفتن ما لا يكشف غيره اللهم سبنا بالإيمان بتوحيد وسبنا دين الإسلام دعواهم فيها سبحانه وتحياتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبول